Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eliza Nazriani, NIM 2018143228, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, serta contoh media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendongeng. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya adalah macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Langsung saja kita mulai bahas yang pertama, yaitu media belajar visual. Jadi media belajar visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang dinikmati lewat panca indera penglihatan. Baik, agar lebih jelasnya berikut ini ada beberapa contoh dari media pembelajaran visual. Baik, selanjutnya adalah media belajar auditory. Jadi untuk pengertian media belajar auditory adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang dinikmati lewat panca indera pendengaran. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh dari media belajar auditory. Selanjutnya, yang ketiga yaitu media belajar kinestetik. Yakni, media belajar kinestetik adalah media belajar dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh dari media belajar kinestetik. Baik, selamat menikmati dongeng berikut ini. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, "Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya." Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya.
Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya.